Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Hayya nabda darsana al-an biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak ibu yang soleh-soleha, hari ini kita akan belajar materi matematika dengan materi pecahan. Ini materi sekedar mengulang, namun meskipun mengulang, perlu serius untuk mempelajarinya kembali. Pecahan itu terdiri dari pembilang, ya, pembilang dan penyebut. Nah, jadi setiap pecahan itu yang di atas adalah pembilang dan yang di bawah adalah penyebut. Misalkan dicontohkan menjadi angka, misalnya 3/4. Maka 3 adalah pembilang dan penyebutnya adalah 4. Nah, sekarang kita kembali mengenal berbagai bentuk pecahan. Ya. Pecahan itu ada terdiri dari pecahan biasa, ya. Kemudian pecahan desimal. Nah, dari pecahan biasa ini nanti ada namanya pecahan campuran. Nah, contoh pecahan biasa ini misalnya yang tadi ibu berikan contoh 3/4. Ini namanya pecahan biasa. Kalau desimal ini bilangan berkoma. Berkoma. Contohnya 2,5. Nah, ini namanya bilangan berkoma yang disebut dengan bilangan desimal atau pecahan desimal. Kemudian campuran terdiri dari bilangan asli. Nih bilangan asli contohnya ya. 3, 2/5. Ini bilangan aslinya. Kemudian ditambah dengan pecahan. Sebenarnya kalau mau ditulis dalam bentuk penjumlahan begini, 3 ditambah 2/5. Kemudian ditulis dalam bentuk pecahan campuran yang terdiri dari bilangan asli dan bilangan pecahan. Ini bilangan aslinya, pecahannya yang ini 2/5. Nah, inilah bentuk-bentuk pecahan. Mari kita pelajari kembali untuk selanjutnya. Sekarang kita masuk ke mengubah berbagai bentuk pecahan. Misal yang tadi ibu berikan contoh pecahan biasa. Nih, dirubah ke dalam bentuk ini ibu rubah ya, contohnya misalnya 6/5. Ini pecahan biasa yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ini dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran, ya. 6 dibagi 5, ya. Dapatnya adalah, ya, 6 dibagi 5 dapat 1. 1 kali 5, 5, sisanya 1. Untuk sisa ini dijadikan sebagai pembilang, penyebutnya tetap 5. Jadi hasilnya sama dengan 1/5. Ini mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Ibu berikan contoh kembali, misalnya 7/5. Ya, 7/5 dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 7 dibagi 5 sama dengan, nah, di sini nanti ya hasilnya ya. 7 bagi 5 sama dengan 1. 1 kali 5, 5, sisanya 2. 2 ini sebagai pembilang, penyebutnya tetap 5. Jadi sama dengan 1/2/5. Kalau seandainya hasilnya di sini 2, nggak apa-apa, hasilnya tetap 2. Tapi karena ini hasil angkanya kecil, maka hasilnya 1/2/5. Paham tuh? Nah, sekarang mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Kebalikan dari yang tadi ya. Maka caranya 1 dikali 4, ya, bilangan asli dikali penyebut ditambah dengan pembilang. Maka hasilnya 1 kali 4, 4 ditambah 3 tuh 7/4.
4. Nah, mudah bukan? Coba Ibu berikan contoh kembali, misalnya 32/5, seperti yang hasil tadi ya. Maka caranya sama, bilangan asli dikali penyebut ditambah dengan pembilang, sama dengan 3 kali 5, 15, ditambah 2, 17/5. Ini hasilnya ya. Nanti ada beberapa contoh soal. Nah, bagaimana kalau seandainya mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk desimal? Nah, perhatikan contohnya. Misalnya ini contohnya bentuk pecahan campuran dulu ya, 21/3. Maka yang ini rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7/3. Maka dengan mudah 7 bagi 3 sama dengan 2. 2 kali 3, 6. Ini 7 kurang 6, 1. Karena 1 tidak bisa dibagi 3, maka ditambah 0. Di sini ditambah koma. 10 dibagi 3 dapat 3. 3 kali 3, 9. Sisa 1. Karena nggak bisa ditambah 0 lagi ya, maka tetap hasilnya di sini. Maka ambil saja 2 angka di belakang koma. Paham? Kalau dengan cara seperti ini ya. Baik, kalau seandainya contohnya pecahan biasa, misalnya 4/5. Nah, bisa dirubah ke dalam bentuk di sini ke persen dulu. Misal 5 ini kali berapa supaya hasilnya 100? Maka 5 kali 20 ya. 5 kali 20 berarti yang di atas, kalau di bawah kali 20 maka di atas kali 20. Nah, 4 kali 20 sama dengan 80/100. Sudah? Ini punya 0, tinggallah 8/10. Banyaknya 0 di bawah menentukan angka di belakang koma, maka hasilnya 8. Ini karena ini hanya 1, maka di sini diberikan tambahan 0,8. Atau kalau seandainya tidak seperti ini caranya, sama dengan yang cara pertama, boleh. Mana yang paling gampang? Ibu berikan contoh yang dengan cara yang pertama ya. Angkanya tetap ini, 4/5 sama dengan 4 bagi 5 sama dengan, karena 4 tidak bisa dibagi 5, maka ditambah 0 ya, maka di hasil ditambah 0, 40 bagi 5 sama dengan 8. 8 kali 5, 40. Habis sama hasilnya ya. Tafadhol, antum mau pakai cara yang seperti ini atau merubah ke persen terlebih dahulu? Mana yang paling mudah? Pahim? Sekarang bagaimana kalau mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa ya, 2,5. Ini banyaknya angka di sebelah kanan koma menentukan penyebut ya. Tulis dulu 25 karena satu angka di belakang koma maka nolnya hanya 1. Di sini diberikan angka 1. Jadi 25/10. Contoh lagi misalnya 0,2 ya. Berarti di sini angkanya ada penyebutnya ini nolnya 1 atau per 10. 2 ditulis, bukan 02 ya ditulisnya, tapi angka 2 saja. Berbeda kalau seandainya seperti ini, 2,04 ya, maka tulislah semua angkanya, nolnya diikutkan karena di sini di tengah-tengah posisinya, berbeda dengan di sini yang di awal ya. Maka yang di sini ada 2 angka di belakang koma, maka menentukan penyebutnya berapa 0 ya.
berapa nolnya di dalam penyebutnya. Maka karena di sini ada 2 angka di belakang koma, maka nolnya ada 2. Jadi 204/100. Paham? Baik, itulah materi kita hari ini. Masih sangat banyak, mengubah ke dalam bentuk persen kita juga belum. Kita bertahap, nanti ada soal-soal silakan dikerjakan dengan baik. Kalau tidak tahu atau masih ada kebingungan, silakan ditanyakan via Japri ke Bu Iis ya. Baik, itulah materi kita matematika hari ini, mengenal berbagai bentuk pecahan dan mengubahnya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.